إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Al-kisah, ada seorang hamba, seorang lelaki yang Allah Jalla wa Ala bentangkan dunia kepadanya. Allah telah membukakan pintu dunia untuknya. Dia pun memiliki harta yang berlimpah ruah. Akan tetapi harta berlimpah ruah yang Allah berikan kepadanya justru membuatnya menjadi seorang hamba yang sombong. Sombong, menolak kebenaran, dan merendahkan manusia. Kekayaan yang dia miliki justru menjadi sebab dia tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Akan tetapi karena kekayaan yang ia miliki, banyak orang memuji dan menganggapnya sebagai manusia tersukses. Tentunya bagi mereka yang menjadikan dunia yang semu lagi menipu ini sebagai standarisasi kesuksesan. Sehingga banyak manusia yang hidup di masanya berangan-angan bisa sukses seperti dia. Tetapi di waktu yang sama, mereka yang mengetahui hakikat kesuksesan adalah dengan keimanan dan amal saleh, mereka justru mengingatkan orang-orang yang terperdaya dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya bahwasanya kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang mendapatkan balasan di sisi Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ketika hamba yang kaya dan memiliki harta yang berlimpah ruah tersebut telah berada di puncak kesombongan, di puncak pelanggaran agama yang dia lakukan, maka Allah pun menciptakan gempa lokal yang hanya menelan dia dan istananya. Tatkala dia telah tertelan bersama istananya, maka orang-orang yang tadinya berangan-angan bisa sukses seperti dia, tersadarlah mereka bahwa Allah Jalla wa Ala Maha Kuasa, dan bahwasanya dunia yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya bukanlah pertanda cinta dan sayangnya Allah Jalla wa Ala kepadanya. Tahukah siapa nama lelaki tersebut jamaah yang dimuliakan Allah? Nama lelaki tersebut adalah Qarun. Dan kisahnya Allah kisahkan di dalam sebuah surat yang bernama Al-Qasas. Al-Qasas, kisah-kisah. Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim agar kita mengambil pembelajaran dan ibrah darinya. Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah in qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun dari kaum Nabi Musa, yakni dari Bani Israel yang wajib mengikuti Nabi Musa. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya Qarun itu merupakan putra dari pamannya Nabi Musa alaihissalam. Kami berikan kepadanya pembenaran harta yang begitu banyak. Saking banyaknya harta yang dia miliki, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah.
kunci-kunci kekayaannya, kunci-kunci gudangnya, kunci-kunci kotak-kotak perhiasannya itu hanya mampu diangkat oleh 10 orang terkuat di dunia saat itu. Dan kuncinya terbuat dari emas atau perak. Hanya mampu diangkat oleh 10 orang terkuat di dunia itu saat itu. Maka bayangkan bagaimana kekayaan yang dia miliki. Tetapi sayangnya jamaah yang dimuliakan Allah, kekayaan yang dia miliki justru menjadi sebab dia sombong. Dia bersikap sombong. Dia tidak mau hadir di majelis-majelis ilmu Nabi Musa. Karena notabene jamaah kajian Nabi Musa adalah orang-orang miskin. Yang status sosial mereka jauh di bawahnya. Fabaghu alaihim, maka dia bersikap sombong. Angkuh. Itu. Tatkala kaumnya berkata kepadanya, wahai Qarun, jangan bersikap farah, jangan bangga dengan dunia yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbul farihin. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang bangga dengan dunia yang dia miliki. Dan mengakibatnya sombong dan angkuh terhadap yang lainnya. Kemudian kaumnya berkata kembali kepadanya, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Wahai Qarun, wabtaghi fima ataka ad-dar al-akhirah. Prioritaskanlah olehmu kehidupan akhirat. Dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia ini. Ini ucapan yang dimuliakan, jamaah yang dimuliakan Allah lebih benar daripada ucapan sebagian orang yang mengatakan kepada anaknya, nak silahkan kamu mencari dunia sesukamu, semaumu, tapi jangan lupa agama, nak. Karena ucapan tersebut menunjukkan dunia lebih prioritaskan daripada akhirat. Ucapan yang benar, nak, carilah akhirat, prioritaskanlah akhirat, dan jangan lupa bagianmu di dunia ini. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, apabila seorang ayah memerintahkan seorang putranya, nak, tolong ke pasar beli beras, tetapi jangan lupa beli kopi ya. Kemudian si anak pulang hanya membawa kopi dan tidak membawa beras. Kira-kira ayah akan marah kepadanya atau tidak? Tentu akan marah. Berbeda kalau si ayah mengatakan, nak, pergi ke pasar, beli kopi dan jangan lupa beli beras. Berarti kopi lebih prioritaskan. Maka bahasa Al-Quran, carilah kehidupan akhirat, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Berbuat baiklah kepada manusia dengan harta yang telah Allah berikan kepadamu. Dan jangan sekali-kali engkau menggunakannya untuk melakukan kerusakan maksiat di dunia ini. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan dengan maksiat di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dengan nama Allah saya meminta kepada jamaah dari hati yang paling dalam. Coba jamaah nilai dengan hati jamaah yang bersih dari sombong dan ujub. Apakah kaum Qarun telah melakukan kesalahan ketika memberikan nasihat kepadanya? Apakah untaian-untaian nasihat yang disampaikan oleh Qarun, oleh kaum Qarun kepadanya telah merendahkan Qarun, mempermalukan Qarun? Sama sekali tidak. Mereka hanya mengingatkan Qarun, wahai Qarun, jangan angkuh dengan dunia yang kamu miliki. Karena Allah tidak mencintai orang yang angkuh. Yang kedua, mereka hanya mengingatkan Qarun agar memprioritaskan kehidupan akhirat daripada dunia. Yang ketiga, mereka mengingatkan Qarun agar berbuat baik kepada manusia dengan harta yang dia miliki sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Yang keempat, mereka menasihatinya agar tidak menggunakan hartanya untuk bermaksiat di atas permukaan bumi. Tahukah jamaah yang dimuliakan Allah apa balasan Qarun kepada mereka? Yang hanya menyampaikan 5 untaian nasihat yang indah dengan tanpa merendahkannya sama sekali.
dan tanpa mempermalukannya sama sekali. Serta mereka juga tidak bertanya dari mana engkau mendapatkan harta dan kesuksesan yang seperti ini. Tetapi Qarun justru menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa sukses, bisa kaya seperti ini karena ilmu pengetahuan. Karena aku cerdas tentang manajemen bisnis. Aku ahli tentang manajemen marketing. Aku sekolah S1, S2, S3. Karena memang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Sebagian orang seperti itu. Yang terucapkan oleh mulutnya saya, dan saya. Dia tidak ingat bahwa yang memberikan kepadanya itu adalah innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Banyak orang lebih cerdas dari dia, tetapi tidak lebih kaya dari dia. Banyak orang lebih besar perjuangan dan pengorbanannya untuk mencari kekayaan, tetapi sampai hari ini belum kaya seperti dia. Maka kekayaan itu bukan hanya semata-mata siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bertobat. Tetapi wama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat pada kalian kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Ini jawaban Qarun kepada kaumnya yang menasehatinya dengan 4 untaian nasihat yang begitu indah tadi. Ini karena kecerdasanku, karena ilmuku. Kalau kalian mau sukses seperti aku, natar, gua ajarin deh. Kalian harus sungguh-sungguh seperti aku. Kalian harus berjuang seperti aku. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kekayaannya ribuan kali lipat lebih hebat daripada kau. Bukan hanya harta yang Allah berikan kepada Sulaiman, bahkan syaitan di muka bumi tidak ada yang berani melawan perintah Nabi Sulaiman. Hewan berbicara, beliau boleh paham, bisa memahami bahasa hewan. Tetapi ketika beliau diberikan nikmat tersebut, apa kata beliau kepada kaumnya? Liyabluwani ashkur am akfur. Ini semuanya titipan Allah. Allah memberiku ini semuanya bukan karena aku lebih mulia dari kalian, bukan karena aku lebih pantas dari kalian, bukan karena aku seorang nabi lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, bukan wahai kaumku. Liyabluwani, Allah memberikan kekuasaan ini kepadaku karena Allah ingin mengujiku. Apakah dengan kekuasaan dan kekayaan yang aku miliki ini, aku semakin bersyukur, semakin dekat dengan Allah, atau justru semakin kufur dan semakin jauh darinya? Sungguh beda jawaban antara jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam dan Qarun. Maka Allah ingatkan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli min al-quruni man huwa ashadda minhu quwwatan wa aktsar jam'a. Apakah si Qarun tidak sadar, tidak ingat, tidak tahu bahwa ada umat-umat sebelumnya yang lebih kuat fisik, kekuatan, kekerajaan, dan lebih kaya dari dia, tetapi Allah bantai mereka. Tetapi jamaah ini muliakan Allah, Qarun tidak berhenti sampai di situ. Allah mengatakan fakharaja fi zinatihi fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Suatu hari Qarun keluar dengan memamerkan seluruh kekayaannya, dengan memakai seluruh perhiasan yang dia miliki. Dan bayangkan, kunci perhiasannya saja itu hanya mampu diangkat oleh 10 orang terkuat di dunia itu saat itu. Maka bayangkan ketika dia sedang memamerkan semua kekayaannya dan menggunakan perhiasan. Begitu dia keluar dengan kekayaan dan perhiasannya, maka orang-orang yang menjadikan dunia sebagai standarisasi kesuksesan dan kebahagiaan, semua mereka mengatakan, aduhai seandainya kita bisa sukses seperti Qarun. Sesungguhnya Qarun adalah seorang yang sukses. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wala yulaqaha illa as-sabirun.
Ada orang-orang yang beriman saat itu berkata, sungguh celaka kalian, sungguh balasan Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Namun tiada yang memperoleh balasan Allah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak dengan baik kecuali mereka yang bersabar. Setelah itu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh." Kami pun menciptakan gempa lokal yang hanya menelan Qarun dan istananya. Secara logika manusia nggak logis jemaah. Karena ketika gempa terjadi, ribuan masyarakat di saat itu ada di tempat Qarun sedang menyaksikan perhiasan dan kekayaan yang dipamerkan oleh Qarun. Tetapi yang ditelan oleh bumi cuma Qarun dan kekayaannya. Maka tersadarlah mereka yang menjadikan dunia sebagai standarisasi kesuksesan. Mereka mengatakan Allah Maha Tahu. Allah Maha Mampu. Ia memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menguji kemiskinan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dunia bukan pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hamba. Kemudian mereka mengatakan, sungguh Allah Maha baik kepada kita yang tidak ikut menenggelamkan kita karena ucapan kita. Kemudian setelah itu Allah berfirman dengan sebuah firman yang seyogyanya mematahkan sayap kesombongan kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, "Wa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah syurga, kehidupan akhir, hanya kami berikan kepada mereka yang tidak bersikap tinggi di dunia ini. Pendapatan boleh meninggi, sifat jangan ikut meninggi. Pendapatan bisnis boleh berkembang, tetapi kesombongan jangan sampai terlahirkan setelah itu. Seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau semakin dekat dengan Allah, maka sesungguhnya itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu, bukan sebagai nikmat. Bertambah gaji, bertambah karir, naik jabatan, proyek. Apakah dengan bertambah nikmat-nikmat dunia tersebut ikut bertambah juga ibadah kita, kedekatan dengan Allah? Kalau iya, maka itu nikmat dari Allah. Kalau justru membuat kita semakin jauh dari Allah, maka kata Salamah bin Dinar, fahiya baliyah, itu malapetaka yang Allah timpakan kepada istidraj. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan masa depan yang baik hanya Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Ibadallah, aku liqauli hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al-ayati wal hikmah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'd. Ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, maka Allah akan indahkan segala urusannya. Allah akan tancapkan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan datang mengejarnya walaupun dunia dan penduduknya tidak suka kepadanya. Tetapi barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, sehingga dia rela menjual agamanya demi dunia ini, maka Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Allah akan gantungkan kemiskinan di depan kedua matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan untuknya semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ibadallah, yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح